Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang Bapak banggakan. Kali ini untuk pertemuan ke-1 atau pertama mengenai mapel informatika. Untuk materi pertama yaitu mengenai aplikasi. Nah, jadi sebelum kalian mengoperasikan aplikasi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih aplikasi itu. Nah, di sini untuk pertemuan ke-1 atau pertama, Bapak akan membahas mengenai aplikasi. Langsung saja ya, kita ke materi. Nah, di sini apa sih aplikasi itu? Nah, aplikasi berasal dari kata application, ya, yaitu bentuk benda dari kata kerja atau to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengelola. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Nah, contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah ada program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Nah, jadi sebenarnya aplikasi itu termasuk ke dalam software, ya. Jadi ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, kalau software itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Nah, contohnya aplikasi. Nah, sedangkan hardware itu termasuk dalam perangkat keras. Contohnya ada laptop, ya, ada komputer, ada hard disk, ada keyboard. Nah, itu termasuk dalam perangkat keras atau dikatakan hardware. Nah, sedangkan brainware, nah, itu dikatakan sebagai pengguna. Jadi kalian yang mengoperasikan komputer, mengoperasikan laptop, mengoperasikan aplikasi itu dinamakan brainware atau pengguna atau dikatakan user, ya, kayak gitu. Nah, jadi karena kita fokus ke aplikasi ini mengacu ke aplikasi yang berada di komputer, ya. Nah, di sini ada aplikasi komputer yang digunakan menjadi suatu paket, biasanya disebut paket atau suite aplikasi atau application suite. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org. Nah, di sini kalau perangkat lunak itu banyak, ya. Kan di sini contohnya ke aplikasi ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop, ada pemutar video. Nah, pemutar video ada KMP Player, ada Winamp Player, dan yang lainnya masih banyak lagi. Itu termasuk ke dalam aplikasi. Nah, kalau di Android itu yang dikatakan aplikasi itu ada WhatsApp, ya, ada IG, terus ada lagi ada Facebook, Lite, ada TikTok, dan yang lain itu dikatakan aplikasi. Nah, jadi aplikasi itu, ya, ada yang support terhadap sistem operasi Android dan ada yang tidak support terhadap sistem operasi komputer. Jadi berbeda-beda, ya. Kalau untuk sistem operasi Android, maka aplikasi yang harus mendukung itu harus mendukung dengan sistem operasi Android tersebut, ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi komputer, ya. Jadi dikategorikan aplikasi komputer itu dikategorikan. Di sini ada enterprise, ya. Apa sih enterprise itu? Nah, enterprise itu
digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antar bagian. Nah, contohnya, contoh aplikasi enterprise ini, contoh ada IT help desk, ya, ada travel management, ya, dan yang lain-lain. Ini termasuk dalam enterprise. Jadi hanya menghubungkan aliran data saja, ya, membutuhkan informasi kayak gitu. Nah, enterprise ini terhubung dengan enterprise support. Jadi kalau ada aplikasi enterprise ini, contohnya kayak website, ya. Contoh kayak website. Kalau di website kan ada yang namanya penyimpanan. Nah, penyimpanan itu perlu adanya database. Nah, database ini termasuk ke dalam enterprise support. Nah, jadi ada database management, ada email server, ada networking system, ya, ada MySQL dan yang lainnya. Jadi enterprise ini hanya wadah informasi, ya, sedangkan enterprise support itu database dari aplikasi website tersebut. Nah, terus poin ketiga ada individual worker, ya. Jadi ada jenis aplikasi itu mengacu ke individual worker. Di sini sebagai aplikasi biasa digunakan untuk mengolah, ya, mengedit data oleh tiap individu. Nah, contohnya apa saja ke dalam kategori aplikasi worker ini? Nah, contohnya ada Microsoft Office. Jadi bisa ngedit, ya. Bisa menyimpan, bisa mengolah dan yang lainnya. Ada lagi aplikasi Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop juga itu bisa mengedit, ya, bisa membuat, bisa mengelola dan yang lainnya. Ada lagi Acrobat Reader. Nah, Acrobat Reader ini, ya, bisa juga mengedit dan mengolah. Ini aplikasi-aplikasi termasuk individual dan masih banyak lagi. Ada Foxit Reader, ya, ada Adobe Premiere dan yang lainnya. Nah, terus kita poin keempat. Ada namanya aplikasi akses konten. Jadi aplikasi ke kategori aplikasi akses konten. Nah, aplikasi ini yang digunakan oleh individu untuk mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit datanya, melainkan hanya melakukan kostumasi terbatas. Nah, jadi aplikasi ini kategorinya hanya menampilkan konten saja. Nah, contohnya apa saja? Aplikasi komputer yang termasuk dari aplikasi akses konten ini. Ada namanya games, ya. Games kan tidak bisa kalian edit tuh, tapi kalian hanya memainkan saja. Nah, kontennya mengenai games. Terus ada lagi media player. Nah, aplikasi media player ini berfungsi untuk memutar MP3, memutar video, tidak bisa mengedit, ya. Ada lagi web browser. Nah, web browser ini hanya search again, ada keyword dan yang lainnya, ya. Web browser. Nah, web browser ini hanya kalian gunakan saja, tidak bisa kalian rubah logonya, tidak bisa kalian edit yang lainnya. Makanya termasuk dari aplikasi akses konten. Nah, terus poin kelima. Nah, jenis aplikasi pendidikan. Jadi kategori aplikasi pendidikan. Nah, apa saja sih kategori aplikasi pendidikan ini? Aplikasi pendidikan biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran. Nah, jadi aplikasi ini berfokus ke media pembelajaran. Nah, sekarang kan lagi umum, ya, namanya Ruang Guru. Nah, pasti kalian sudah tahu Ruang Guru.
Nah, terus ada lagi namanya belajar.id ya. Ada lagi mengenai Merdeka Belajar. Nah, itu termasuk dari aplikasi pendidikan. Jadi mengacunya hanya ke pembelajaran. Nah, terus ada lagi aplikasi simulasi. Nah, ini dikategorikan dari ada beberapa aplikasi dikategorikan sebagai fokus ke simulasi. Nah, kalau di TKJ, di teknik komputer dan jaringan, biasanya guru itu menggunakan aplikasi simulasi perancangan jaringan, yaitu menggunakan Cisco atau paket tracer. Nah, kalian bisa search di internet apa sih paket tracer itu. Nah, itu adalah aplikasi digunakan untuk simulasi jaringan komputer. Nah, terus masih banyak lagi yang untuk aplikasi itu hanya untuk simulasi saja. Terus ada lagi aplikasi pengembangan media. Nah, termasuk ya biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan dan lain-lain. Contoh simulasi pengaturan lampu lalu lintas. Jadi aplikasi Sekarang ke poin ke-7 ya, aplikasi pengembang media. Nah, aplikasi pengembang media ini berfungsi untuk mengolah atau mengembangkan media, biasanya untuk kepentingan komersial, hiburan, dan pendidikan. Nah, contoh digital animasi, software, atau audio video, converter, dan yang lain-lain. Nah, jadi aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi pengembangan media ini itu aplikasi untuk editor video ya. Karena video itu kan untuk mengacu ke media ya. Ada video, nah software apa saja? Ada Adobe Premiere, ada digital animation, ada audio video ya, ada converter dan yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam aplikasi pengembang media. Nah, terus yang terakhir, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu aplikasi mekanikal ya dan produk. Aplikasi mekanika ya dan produk. Nah, aplikasi ini dibuat sebagai pelaksana atau pengolah data yang spesifik untuk kebutuhan tertentu. Nah, contoh aplikasinya ada computer aided design. Nah, itu ya. Terus ada lagi computer aided engineering ya, CIA ya, ada SPSS dan lain-lain. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk mengelola data spesifik mungkin untuk kebutuhan tertentu. Jadi aplikasi yang digunakan contoh untuk penelitian, nah untuk observasi, untuk membuat skripsi dan yang lain. Ini aplikasinya apa saja? Tadi ada computer aided design, CID ya. Terus ada computer aided engineering, ada CIA dan SPSS dan lain-lain. Nah, jadi kalian sudah mengenal mengenai tadi aplikasi itu apa ya. Dari kata aplikasi itu berawal dari application ya, sampai aplikasi itu termasuk ke dalam software bukan hardware ya. Terus ternyata aplikasi itu memiliki jenis dari aplikasi itu sendiri, yaitu ada enterprise, ada enterprise support, ada individual worker, ada aplikasi akses konten, ada aplikasi pendidikan, ada aplikasi simulasi, aplikasi pengembangan media, aplikasi mekanika dan produk. Nah, itu kalian tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, tinggal kalian tulis nah sesuai pemahaman kalian ya, sesuai pemahaman kalian mengenai penjelasan mengenai materi pertama, yaitu mengenai aplikasi. Nah, ya. Kenapa Bapak memberikan tugas? Di sini ada tugas pertemuan ke-1 ya. Nah, agar kalian
bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak, tapi kalian mencoba untuk kreatif ya, inovatif untuk mencari informasi yang valid mengenai ya tadi ada enterprise, ada enterprise support. Nah, jadi kalau seandainya tidak sama, maka kalian tambahkan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ya. Nanti setiap harinya Bapak akan buat konten video mengenai pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Nah, untuk absensi kalian bisa tulis di komentar hadir dulu ya, terus nama sama kelas. Nah, jangan lupa di subscribe YouTube Bapak agar kalian update terus ya, agar kalian update terus mengetahui konten-konten terbaru dari YouTube Bapak. Jadi mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.